Selamat datang di episode Multiverse Psychology yang pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas tentang fenomena yang baru-baru ini viral, yaitu fenomena mahasiswa yang di-kick dari kelompok tugasnya karena tidak memberikan kontribusi dalam tugas kelompoknya. Nah, hal ini menarik sekali kalau kita bahas dari sudut pandang psikologis. Sebenarnya orang-orang yang tidak memberikan kontribusi dalam suatu kelompok ataupun organisasi ini sebenarnya tergolong pada orang-orang yang memiliki konsep psikologi apa sih sebenarnya, yaitu orang-orang yang memiliki konsep psikologi self-determination yang rendah. Jadi orang-orang yang tidak memberikan kontribusinya dalam suatu kelompok ataupun organisasi yang seharusnya itu adalah tanggung jawab dia, tapi dia bergantung pada orang lain agar mereka yang mengerjakan, itu contoh orang yang memiliki self-determination yang rendah. Self-determination sendiri bisa kita artikan sebagai penentuan nasib diri. Nah, penentuan nasib diri ini atau self-determination ini memiliki 3 aspek. Yang pertama otonom atau kemandirian, kemudian yang kedua adalah kompetensi, kemudian yang pertama otonom, yang kedua kompetensi, yang ketiga adalah hubungan yang berarti. Otonom itu kemandirian. Sudah jelas dari fenomena tersebut menunjukkan bahwasannya orang yang tidak memberikan kontribusi pada tugasnya dan bergantung pada orang lain, itu contoh orang yang tidak memiliki sikap kemandirian. Kemandirian sendiri itu bisa kita artikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitasnya atau mengatasi masalahnya tanpa intervensi dari orang lain atau bantuan dari orang lain. Dan yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan yang berarti. Hubungan yang berarti ini adalah hubungan yang positif dengan orang lain. Ada interaksi sosial yang positif, serta dukungan emosional yang positif dengan orang lain, dan sebagainya. Dan 3 aspek ini saling berhubungan. Yang pertama, kemandirian itu berhubungan dengan kompetensi, di mana kemandirian ini mampu membuat seseorang untuk mencapai kompetensinya, karena dengan kemandirian kita meningkatkan fungsi kognitif kita untuk problem solving, sehingga kita mendapatkan kompetensi untuk mencapai tujuan kita nantinya. Sehingga pada aspek hubungan yang berarti, orang-orang yang memiliki kompetensi yang positif tentunya menjadi magnet untuk orang-orang di sekitarnya. Pasti orang-orang di sekitarnya senang memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kelebihan. Nah, hubungan yang berarti ini itu memiliki korelasi dengan kompetensi, karena dengan hubungan yang berarti kita mendapatkan dukungan emosional sehingga meningkatkan motivasi kita dan meningkatkan kompetensi kita nantinya. Dari ketiga aspek ini, apabila kita tidak memiliki ketiga-tiganya, akan memberikan dampak yang buruk. Yang pertama adalah gangguan psikologis. Kenapa demikian? Karena self-determination yang rendah. Self-determination yang rendah itu bisa diartikan sebagai orang-orang yang mengambil keputusan karena didasari oleh nafsu serta tekanan eksternal, sehingga menyebabkan dia menentukan nasib dirinya dengan buruk, sehingga mengalami gangguan psikologis. Contohnya gangguan psikologis dengan kategori addiction terhadap rokok, addiction terhadap alkohol, addiction terhadap obat-obatan, nafza, dan lain sebagainya. Seperti ada adiksi terhadap internet, adiksi terhadap game, dan adiksi terhadap smartphone karena penentuan nasib diri yang buruk. Hal ini tentunya akan mengganggu kita yang ingin mencapai sebuah kesuksesan
di mana kesejahteraan diri kita saja terganggu karena mengalami gangguan psikologis. Dan mencapai keaktualisasian diri itu tentunya perlu kebutuhan fisiologis, di mana gangguan psikologis ini juga mempengaruhi kebutuhan fisiologis. Di mana ketika kita mengalami addiction terhadap rokok, bisa jadi kita mengalami insomnia yang malah mengganggu fisiologis kita. Addiction rokok itu berpengaruh terhadap gangguan insomnia, karena faktor insomnia sendiri itu salah satunya kondisi medis, dan addiction terhadap rokok, alkohol, dan nafza itu mempengaruhi kondisi medis yang bisa menyebabkan insomnia. Sehingga secara teori hierarki Maslow, kebutuhan fisiologis kan kebutuhan paling dasar. Ketika kebutuhan paling dasar sendiri tidak bisa kita penuhi, gimana kita mencapai kebutuhan-kebutuhan yang ada pada hierarki di atas kebutuhan fisiologis. Dari apa yang sudah saya sampaikan, bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya perilaku dan sikap kita dapat mempengaruhi kesehatan fisiologis maupun psikologis kita, dan tentunya dapat mempengaruhi kesuksesan kita nantinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih karena sudah berkunjung ke Multiverse Psychology.